Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizuna dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi promosi produk limbah bangun ruang. Pertama ada peta konsepnya. Yang pertama, pengertian promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua, melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang ketiga, menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, pengertian promosi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan atau to inform, membujuk to person, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Pengertian tersebut merupakan pengertian menurut Shimamura. Tujuan perusahaan melakukan promosi menurut Tejiptono. Adapun tujuan dari perusahaan melakukan promosi menurut Tejiptono adalah menginformasikan atau informing, mempengaruhi dan membujuk atau persuading, serta mengingatkan atau reminding pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Tujuan promosi menurut Sistaningrum, yang pertama memperkenalkan diri, yang kedua membujuk, yang ketiga modifikasi, yang keempat membentuk tingkah laku, yang kelima mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Lalu, bahasan yang kedua yaitu menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk mengomunikasikan produk kerajinan perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri atas 4 komponen, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Yang pertama, periklanan atau advertising. Periklanan merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus diberikan kepada sebuah atau dengan menggunakan media massa. Adapun media yang biasa digunakan seperti televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa, di mana diharapkan pembelian yang dilakukan sekarang juga. Wujud nyata kegiatan promosi penjualan misalnya obral, pemberian kupon, dan pemberian contoh produk. Yang ketiga ada penjualan tatap muka atau personal selling. Penjualan tatap muka merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan mereka dipersuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam situasi perekrutan. Lalu, yang keempat, publisitas atau hubungan masyarakat. Publisitas merupakan komunikasi non-personal dalam bentuk berita, sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa. Lalu bahasan yang terakhir atau yang ketiga, melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dalam melakukan promosi agar dapat efektif, perlu adanya aturan bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Berikut ini merupakan salah satu contoh strategi dalam melakukan promosi produk kerajinan. Ada banyak cara untuk memasarkan produk kerajinan dari bahan limbah, disesuaikan dengan kapasitas produksinya yang sudah kamu buat. Yang pertama adalah tahap pertama, mulailah dengan yang kecil. Kenalkan produk kerajinan tersebut kepada guru-guru, teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga di sekitar, atau teman bermain. Berilah salah satu produk agar mereka bisa menggunakan produk tersebut, supaya mereka tertarik membeli. Jika produk tersebut mulai bisa diterima
diterima dan banyak penggemarnya, mulailah menambah pasar baru dengan menitipkannya di koperasi sekolah, warung, dan toko. Lalu yang kedua, manfaatkanlah teknologi internet dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Sebagai sarana penjualan lain, perbanyaklah teman dan followers. Untuk memperluas pemasaran, bisa juga dengan membuat blog gratis atau website yang berbayar dengan relatif terjangkau harganya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.